Kalimat selanjutnya asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Asal kalimat asra ini sara yasiru, lalu dibentuk dalam bentuk majhul menjadi asra yusri isra'an. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Segera nampak dari ayatnya, saudara-saudara, bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang aktif sebenarnya Allah. Nabi pasif. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Orang dijalanin tentu terima beres, namanya juga dijalanin. Maka tidak heran kalau beliau berangkat dari Mekah, kemudian menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dari sana naik ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sana naik lagi ke Rafraful Akhdar, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai di bawah Aras, menerima perintah sholat, melakukan kunjungan ke surga dan neraka, kembali lagi ke Mekah tidak lebih daripada 1/3 malam. Kok bisa ya? Kalimatnya asra. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalanin. Tentu saja karena dijalankan, oh beliau lalu terima beres. Andai kata Rasul berjalan sendiri, terang beliau tidak akan mampu menempuh jarak yang demikian jauh dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang dipakai bukan logika intelektualitas manusia, tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh kecil. Saya satu hari berangkat ke Bogor. Jam 9 saya berangkat dari rumah, ambil baju di lemari, saya pakai. Berangkatlah saya ke Bogor. Saya tidak tahu kalau di kantong baju saya ada semutnya. Saya pun berangkat ke Bogor. Jam 10 sampai di Bogor, 10:30 urusan selesai, kembali lagi ke rumah, 11:30 sudah sampai di rumah. Baju saya buka, saya gantung kembali di lemari, semutnya keluar dari kantong, cerita sama teman-temannya. Saudara-saudara bangsa semut, percayalah saya baru saja pulang dari Bogor. Kata temannya, jam berapa kau berangkat? Tadi jam 9. Lalu 11:30 sudah sampai lagi di sini? Iya. Temannya yang berpikir menurut logika semut, mana mungkin percaya. Tentu akan berkata, bagaimana mungkin mut? Badanmu begitu kecil, jalanmu begitu lambat. Masa ke Bayoran Bogor jam 9 berangkat, 11:30 sudah pulang lagi? Temannya tidak tahu, semut bukan jalan sendiri, tapi nyempeng di kantong saya. Dahulunya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya, itu mikirnya pakai logika manusia. Ya jelas toh, peristiwa ini tidak akan bisa dicernakkan oleh logika. Karena itu kalau sedikit orang mau merenungi ayatnya, tidak terlalu sulit memahami Isra dan Mi'raj. Dia kehendak Allah, bukan kehendaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalimat asra. Kemudian kalimat bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kenapa kok Allah memakai kalimat tidak langsung? Kan lebih enak saja kalau Allah bilang misalnya, Subhanallazi asra bi Muhammad, maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Begitu saja, kenapa sih? Kenapa harus pakai bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya? Pakai kata-kata hamba. Apa maksudnya? Nah, di dalam kalimat hamba ada dua data. Data pertama, kalimat hamba di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj dengan roh dan dengan jasad sekaligus. Sebab apa? Orang hanya dipanggil hamba kalau punya roh dan punya jasad.
Jasad tanpa roh namanya mayit. Roh tanpa jasad gentayangan mungkin namanya pocong. Orang dipanggil hamba tentunya lengkap jasad dan roh sekaligus. Karena itu kalimat bi'abdihi sudah merupakan jawaban Isra Mi'raj terjadi dengan jasad dan dengan roh. Itu data pertama. Data yang kedua, kalimat bi'abdihi ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu oleh Allah benar-benar telah diakui sebagai hambanya. Maka lalu dipanggil hamba dalam ayat ini. Saudara mungkin lalu bertanya, kalau cuma sekedar urusan itu, apa kita ini bukan hamba Allah? Ya tentu, kita ini hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita, namanya mengaku. Orang mengaku tentu boleh-boleh saja, namanya ngaku. Cuma diakui atau tidak, ini yang jadi masalah. Saya bisa saja berkata, saya kenal dengan Bapak Presiden. Tapi yang jadi masalah, apakah Bapak Presiden juga kenal dengan saya? Dengan kata lain, kalau kata-kata hamba Allah keluar dari mulut manusia, nilainya murah. Kenapa murah? Sebab itu pengakuan. Tapi kalau keluar dari Allah sendiri, itu yang mahal. Maksudnya bagaimana? Berapa banyak manusia di dalam hidup ini, mulutnya berkata saya hamba Allah, tapi perbuatannya membuktikan dia hamba dunia, hamba nafsu, budak jabatan, budak pangkat, budak harta. Tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Dari kalimat bi'abdihi ini kita ambil hikmah. Sekali kita menjadi hamba Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Sebab syahadat yang kita ucapkan punya konsekuensi. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka itu berarti saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Konsekuensi yang logis daripada ucapan kalimat syahadat itu. Sekali kita menghamba kepada Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Adapun Nabi sebelum dipanggil bi'abdihi dalam ayat ini, kita baca dari sejarah. Tahun-tahun sebelum beliau dipanggil dengan kalimat bi'abdihi, tahun kelabu, amul huzni dalam sejarah itu, tahun duka cita. Beliau ditinggal oleh paman tercinta Abu Thalib. Setelah paman tercinta meninggal, istri tercinta pun wafat, Khadijah. Wafat kedua pelindung ini, makin meningkat gangguan kafir Quraisy. Dihina, dicemoohkan, dicaci maki, dilontari dengan kotoran unta, bahkan akan diancam untuk dibunuh. Lulus menghadapi semua itu, Allah panggil beliau bi'abdihi. Seolah-olah Allah mengatakan, Muhammad itu betul-betul hambaku, tidak bergeser nilai kehambaannya apapun yang menimpa dia. Saudara hadirin yang saya hormati, ini kalimat bi'abdihi. Jadi dari sini kita bisa memahami Isra yang merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj yang naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa menghadap Allah semata-mata merupakan peristiwa yang terjadi menurut apa maunya Allah.